Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tafsir Al-Barru kita. Sekarang masuk di surat Al-Baqarah ayat yang ke-7. Sebelumnya kita telah membahas yaitu jenis manusia yang kedua, yaitu yang ingkar. Innalladzina kafaru. Setelah sebelumnya ayat 1-5 berbicara tentang orang-orang yang bertakwa. Orang yang ingkar, orang yang menolak, orang yang menutup diri terhadap kebenaran, yang kebenaran itu sudah dengan fitrahnya, maka tidak ada pengaruhnya lagi nasihat kepada mereka, diberi peringatan ataupun tidak diperingatan, mereka tetap tidak beriman. Setelah itu masuk ayat 7. Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum adzabun azim. Ayat ini kalau kita tidak pahami sejak dari ayat sebelumnya, ayat 6, ini bisa memahami agama secara fatal. Seakan-akan kalau ada orang yang tertutup hatinya, maka Allah lah yang sengaja menutupnya. Allah yang sengaja menutupnya. Kalau memang begitu adanya, maka tentu Allah atau Tuhan tidak adil. Kenapa? Karena ada orang yang juga sengaja dibuka hatinya, ada orang yang sengaja ditutup hatinya. Maka kalau kita ingin memahami ayat 7 dengan benar, kita harus memahami dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kita sudah terangkan kata-kata kafaru. Kafaru adalah kata kerja, adalah fi'il, dan itu adalah fi'il madhi. Artinya orang-orang yang telah mengingkari, orang-orang yang telah menutup dirinya, menutup hatinya dari kebenaran. Jadi ingat kata-kata kafaru, yang bersangkutan, orang itu sendiri, mereka sendiri, yang berinisiatif untuk menutup hatinya, maka sama saja diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, tidak akan beriman. Seperti botol, kalau botol itu kita tutup mulutnya, disumbat, maka sama saja diisi atau tidak diisi tetap tidak akan berisi, tidak akan masuk air di dalamnya. Nah, pertanyaannya, kalau mereka menutup dirinya, lalu apa tindakan Tuhan? Tindakan Tuhan mengikuti apa yang mereka pilih. Jadi pilihan mereka itu juga yang kemudian Allah perbuat terhadap mereka. Sehingga di ayat berikutnya, di ayat 7 adalah khatamallahu. Allah menutup, Allah mengunci, Allah mengkhatamkan ala qulubihim, kalbu mereka, hati mereka. Jadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah menutup mati kalbu mereka, hati mereka, akal pikiran mereka, wa ala sam'ihim, dan juga kepada pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan juga pendengaran mereka, gisyawah, dengan sumbat. Mereka ditutup dengan sumbat, dengan tutupan. Nah, karena tersumbat, karena tertutup, maka tidak ada pengaruhnya nasihat kepada mereka. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang pembahasan kita sebelumnya kaitannya dengan surat Yasin adalah mereka itu terbelenggu. Mereka itu seperti hidup dalam tembok-tembok yang sangat besar, yang sangat kuat. Di depan dan di belakangnya ada sadda, ada tembok. Sehingga cakrawalanya, perspektifnya, cara pandangnya sempit sekali. Kalau orang Inggris menyebutnya dengan narrow minded, sangat sempit. Tidak terbuka. Nah, kalau orang itu mengalami seperti ini, maka dalam ayat ini disebut dengan walahum adzabun azim. Mereka mendapatkan azab yang besar, azabun azim. Kenapa azab yang besar, siksaan? Karena sebetulnya menutup diri sendiri sama dengan memasukkan diri ke dalam terungkuh, ke dalam penjara. Kita masukkan diri di dalam jeruji, di dalam terali besi. Sehingga kita sendiri yang telah sengaja menghilangkan kemerdekaan dan kebebasan kita. Yang mana kemerdekaan dan kebebasan itulah yang Allah berikan kepada manusia, yang menyebabkan lebih mulia daripada hewan-hewan. Bahwa memang kemerdekaan dan kebebasan bisa disalahgunakan, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kebebasan itulah juga, kemerdekaan dan kebebasan itulah juga yang menyebabkan kita bisa bergerak ke atas dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, sehingga tingkatan-tingkatan, kelas-kelas, derajat-derajat, maqam-maqam manusia bertingkat-tingkat sesuai dengan kedekatannya kepada Allah, sesuai dengan kemampuannya memaafkan secara positif, pilihan bebasnya,
kebebasannya dan kemerdekaannya untuk memilih. Maka Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Nah, orang yang tidak menggunakan ketiga ini jugalah yang Allah sebut akan masuk neraka. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Sungguh kata Tuhan, kami akan mengisi neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Kami berikan kalbu, hati, pikiran, tapi tidak digunakan untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Pikirannya hanya terbelenggu pada aspek-aspek material duniawi saja. Kami berikan kepadanya mata, tidak digunakan untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Kami berikan kepadanya kuping, telinga, tidak digunakan untuk mendengarkan tanda-tanda kebesaran Allah. Apabila seperti ini, maka derajatnya turun seperti hewan. Ulaika kal an'am, bahkan balhum adal. Bahkan mereka itu adalah lebih sesat lagi. Jadi lebih sesat lagi. Iya, apa sebabnya? Tidak memanfaatkan tadi ketiga-tiganya itu. Kalau hewan memang begitulah adanya. Allah memang menciptakan seperti itu. Tapi manusia diciptakan untuk bergerak ke atas. Naik, mendekati Tuhannya. Dan disebut dengan takwa. Fujuraha bisa ke bawah, takwa. Tsumma radadnahu asfala safilin, bisa jatuh ke bawah. Kalau tidak menggunakan kebebasannya berpikir atau mencari kebenaran itu. Maka orang yang Allah tutup mati hatinya, pendengarannya dan penglihatannya, maka pada dasarnya, hakikatnya orang itu telah berada dalam kondisi adzabun azim, baik di dunia ataupun di akhirat. Di akhirat tentu maksudnya adalah neraka, di dunia adalah mereka akan kehilangan kesempatan-kesempatan untuk memperbaiki kehidupan manusia. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang menutup hati manusia itu berdasarkan ayat ini adalah Allah, tetapi inisiatifnya, ikhtiarnya dimulai dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ada ayat lagi yang mirip dengan ini yang berkaitan dengan umatnya Nabi Musa. Allah mengatakan dalam surat As-Saff, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani faqad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel, wa idz qala Musa liqaumi ya qaumi, wahai kaumku, lima tu'zunani, kenapa kalian menyakiti hatiku? Faqad ta'lamuna anni rasulullah alaikum. Padahal bukankah kalian tahu, paham bahwa saya ini adalah Rasul Allah bagi kalian semuanya. Kalian tahu, kalian lihat bukti-bukti kenabian dan kerasulan saya. Kalian lihat bagaimana saya diberikan mukjizat menyelamatkan kalian dari kejaran Fir'aun, menyeberang lautan, lautan terbelah. Kalian kelaparan, diberikan makanan dari langit, kehausan diberikan minuman dari dalam batu. Kalian kepanasan, diberikan awan menaungi kalian. Tetapi kenapa kalian kemudian selalu tidak mematuhi perintah-perintah Allah yang diberikan kepada kalian melalui saya? Kenapa kalian menyakiti hati saya? Lima tu'zunani faqad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Kenapa ini bisa terjadi? Falamma zagu azagallahu qulubahum. Yaitu tatkala mereka memalingkan hatinya. Jadi falamma zagu, tatkala mereka memalingkan hatinya, dari kata zaga, yazigu, kemudian muncul kata-kata zaigun. Zaigun ini nantinya menjadi penyakit hati. Sehingga kita mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau memalingkan, janganlah engkau menyesatkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah petunjuk kepada kami. Maka di situ dikatakan falamma zagu azagallah. Tatkala mereka memalingkan hatinya sendiri, azagallah qulubahum,
Allah memalingkan hati mereka. Jadi kita lihat yang melakukan pertama kali adalah mereka. Zagu. Mereka memalingkan hatinya, baru azagallah. Baru Allah mengambil peran berikutnya. Jadi kita lihat bahwa inisiatif itu selalu ada di tangan kita. Seperti contohnya juga di dalam surat Al-Hasyr dikatakan, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Jadi di situ dikatakan, wala takunu kalladzina nasullah, jangan engkau menjadi seperti orang yang melupakan Allah. Apa sebabnya? Allah akan membuat mereka fa'ansahum anfusahum. Allah akan membuat mereka lupa diri mereka sendiri. Jadi janganlah kalian lupa kepada Allah, karena kalau kita berinisiatif, memulai, memilih, lupa kepada Allah, Allah akan membuat kita juga lupa pada diri kita sendiri. Dari mana kita, di mana kita, dan kemana kita. Lupa kepada hakikat penciptaan kita, lupa kepada tujuan penciptaan kita, lupa kepada siapa kita yang sesungguhnya. Jadi di situ dikatakan bahwa la takunu kalladzina nasullah, jangan seperti orang lupa kepada Allah. Karena kalau lupa kepada Allah, orang itu akan lupa kepada dirinya sendiri. Ketika lupa pada dirinya sendiri, Tuhan yang melakukan tindakan itu. Tapi ketika melupakan Allah, dia sendiri, yang bersangkutan sendiri, yang memilih untuk itu. Maka Allah datang sebagai pihak yang kedua. Setelah kita manusia memilih dengan sadar, melakukan suatu perbuatan dengan akal pikiran kita, kalau itu benar, maka Allah sejalan dengan kebenaran kita. Tapi kalau kemudian kita milih yang buruk, Allah membiarkan kita dalam keburukan itu. Ketika kita menutup hati kita, maka kemudian Allah membiarkan hati kita tertutup dengan kata-kata khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa walahum adzabun azim. Jadi Allah berikan kepada mereka tutup pada akal pikirannya, kalbu mereka, pada penglihatannya, pada pendengaran mereka. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah, ingat di sana kita lihat ada kalbu. Dengan kalbu itu kita berpikir. Allah berikan kepada kita mata, dengan mata kita melihat. Allah berikan kepada kita kuping, telinga, dengan telinga kita mendengar. Berarti kita lihat ada 3 fungsi-fungsi zahiriyah dan ada 3 fungsi batiniahnya. Kalau bahasa komputernya ada 3 fungsi hardware-nya, ada juga 3 fungsi software-nya. Yang pertama adalah otak kita. Otak itu adalah hardware kita. Fungsinya adalah berpikir, menganalisa. Lalu kemudian dari segi penglihatan, Tuhan berikan kepada kita mata sebagai hardware-nya. Fungsinya adalah penglihatan. Kemudian Tuhan berikan kepada kita kuping, telinga. Fungsinya adalah pendengaran. Nah, hewan-hewan punya otaknya, punya matanya, punya kupingnya. Tetapi otaknya tidak bisa berpikir seperti kita berpikir. Tidak bisa melihat matanya seperti kita melihat. Tidak bisa mendengar kupingnya seperti kita mendengar. Mendengarannya kita beda dengan pendengaran hewan-hewan. Pendengaran kita itu bisa melahirkan identifikasi. Penglihatan kita bisa melakukan pemilahan-pemilahan, bisa melakukan pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya, lalu kemudian kita bisa memilah-milah, itu kalau kita manusia. Nah, kalau hewan-hewan tidak, hanya hardware saja, tidak ada softwarenya. Maka benarlah kata Allah, bahwa siapa yang tidak menggunakan softwarenya, padahal Allah berikan hardwarenya, maka mereka itu adalah kal an'am, seperti hewan ternak, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat lagi. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, Allah 3 kali menggunakan bentuk khatama, atau kata khatama, menutup, dan juga 3 kali juga Allah SWT berbicara bahwa yang ditutup itu adalah akal pikirannya, pendengarannya, dan penglihatannya. Ketiga tempat tersebut kita bisa temukan di dalam surat ini, surat Al-Baqarah ayat 7, surat Al-An'am surat 6 ayat 46, dan surat 45 ayat 23. Nah, kalau di surat 45 ayat 23, Allah menjelaskan bahwa penyebab orang menutup, tidak menggunakan pikirannya, tidak menggunakan mata dan telinganya sebagai instrumen-instrumen pengetahuan, adalah karena memperturutkan hawa nafsunya, sehingga Allah mengatakan afara'aita manittakhadahu ilahahu hawahu. Apakah engkau telah memperhatikan orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya? Artinya apa? Orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, Allah mengatakan orang seperti itu tidak lagi menggunakan akalnya, tidak lagi menggunakan pendengarannya, tidak lagi menggunakan penglihatannya.
Jadi 3 instrumennya ini Allah tutup. Allah juga mengatakan di dalam ayat lain bahwa setelah ditiupkan roh kepada diri kita, wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi 3 instrumen ini, 3 alat ini Allah berikan kepada kita bersamaan dengan ditiupkannya roh ke dalam diri kita, sehingga kita sebut ketiganya adalah software, karena ketiganya adalah bersifat spiritual, ruhania. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang yang tertutup hatinya, dia akan kehilangan fungsi-fungsi kemanusiaannya. Orang yang tertutup softwarenya, orang yang tertutup batinnya, ruhaninya, instrumen-instrumen pengetahuannya, yaitu akal pikirannya, pendengaran dan penglihatannya, mereka telah kehilangan kemanusiaannya, karena kemanusiaan kita yang paling nyata adalah itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat 43, surat Al-Jasiyah ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti yang pernah kita kutip sebelumnya, surat 45 maksud saya. Surat 45 ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Afara'aita, apakah engkau telah memperhatikan man ittakhadha, orang-orang yang menjadikan ilahahu, Tuhannya adalah hawahu, hawa nafsunya. Bagaimana kalau orang sedang mempertuhankan hawa nafsunya? Maka akal pikirannya, pendengaran dan penglihatannya tidak berfungsi dengan benar, karena hanya dipakai mengabdi kepada hawa nafsunya. Allah mengatakan wa adallahu Allah ala ilmin. Orang seperti itulah orang yang Allah sesatkan atas pengetahuannya. Artinya perbuatan sesat itu perbuatan yang melawan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Lalu Allah menutup khatama, menggunakan kata khatama, wa khatama ala sam'ihi. Lalu Allah menutup pendengaran mereka, wa qalbihi, dan kalbu mereka. Jadi Allah tutup pendengaran mereka, Allah tutup kalbu mereka, wa ja'ala ala basarihi gisyawah. Lalu Allah menjadikan pada pendengaran, penglihatannya gisyawah. Ingat surat yang kita bahas, surat Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyawah. Allah menjelaskan di sini, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisyawah. Famay yahdihi mim ba'dillah. Kalau Allah sudah menutup seperti itu, Tuhan bertanya melalui ayat ini, maka siapakah yang bisa memberikan petunjuk kepadanya selain daripada Allah? Famay yahdihi, siapa yang bisa memberikan petunjuk? Artinya apa? Petunjuk Allah itu bisa ditangkap, bisa diterima oleh orang-orang yang menggunakan akal pikirannya, menggunakan pendengarannya, menggunakan penglihatannya. Orang yang tidak menggunakan ketiga alat-alatnya ini, hakikatnya tidak bisa mendapatkan petunjuk. Jadi petunjuk Allah harus ditangkap melalui alat-alat yang Allah berikan kepada kita. Yaitu akal pikiran terhubung dengan kepala otak kita, penglihatan terhubung dengan mata kita, pendengaran terhubung dengan kuping telinga kita. Maka menggunakan semua bagian jasmania kita ini harusnya melahirkan fungsi-fungsi batinia, fungsi-fungsi rohania. Dan orang yang tidak menggunakan ini pada dasarnya adalah orang yang telah Allah sesatkan. Dan orang yang seperti ini Allah bertanya, afala tazakkarun, kenapa kalian tidak bisa mengambil pelajaran? Kenapa kita tidak bisa mengambil pelajaran dari orang-orang seperti ini? Nah, kalau sudah seperti ini adanya, maka manusia itu tidak bisa keluar kalau Allah sudah tutup. Kecuali inisiatif itu muncul dari dirinya sendiri. Maka pemirsa TV One yang dimuliakan Allah, sebagai akhir daripada perjumpaan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 7 ini, saya kutipkan satu hadis juga yang termuat dalam Musnad Ahmad, nomor 7611, yang menjelaskan bahwa setiap dosa yang kita lakukan, dosa itu memperturutkan tadi hawa nafsu, itu pasti akan membuat
hati kita tertutup, membuat kalbu kita tertutup. Hadis ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata beliau bersabda, innal mu'minina, sesungguhnya orang mukmin itu idza adnaba, apabila melakukan perbuatan dosa, kanat nuktatun sauda fi qalbihi. Jadi siapa yang melakukan perbuatan dosa, satu dosa, maka kanat nuktatun sauda'u fi qalbihi, maka akan tersimpan juga satu noda hitam, satu nokta hitam, di mana? Fi qalbihi, di dalam kalbunya. Ingat, satu dosa yang kita lakukan menyimpan satu titik. Berarti kalau dosanya besar, titiknya besar. Kalau dosanya banyak, titiknya banyak. Sehingga lama-kelamaan hati kita yang putih bersih itu, fitrah, bisa jadi hitam, bisa jadi terhijab. Kenapa? Karena dikatakan innal mu'minin, jadi orang mukmin sekalipun, idza adnaba, apabila berbuat dosa, kanat nuktatun sauda fi qalbihi, fa in taba wa naza'a wastaghfara, tapi apabila yang bersangkutan bertobat, kemudian istighfar, kemudian berserah diri kepada Allah, suqila qalbuhu, maka kemudian hatinya itu akan menjadi bersih. Suqila qalbuhu wa in zada, tapi apabila dosanya ditambah, zadat, bertambah juga apanya? Nuktatun saudanya tadi, bertambah juga titik hitamnya tadi, hatta ya'luwa qalbahu, sampai kemudian menutupi, menghijabi kalbunya, dzakar rainu, yaitu dosa tersebut. Dan inilah kata hadis ini yang dimaksud dengan firman Allah, dzakarallahu azza wa jalla fil Quran. Inilah yang disebut Allah dalam Al-Quran, kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh-sungguh sama sekali-sekali setiap dosa yang dilakukan manusia itu adalah rana ala qalbihi ala qulubihim. Dia akan menutupi kalbu mereka, ma kanu yaksibun, perbuatan dosa yang mereka perbuat. Maka setiap kita melakukan perbuatan dosa, maka akan menutupi, menghijabi hati kita. Nah, kata hadis ini tadi, maka kemudian untuk menghilangkan hitamnya hati kita itu adalah dengan istighfar, dengan bertobat. Dengan bertobat, dengan beristighfar artinya mengangkat, membersihkan noda-noda itu, mengangkat hijab-hijab itu. Apa artinya istighfar? Kita minta kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa saya. Kalau kita mengatakan bertobat, kita berjanji kepada Allah tidak akan melakukan perbuatan yang menyebabkan datangnya noda-noda itu tadi. Kalau kita sudah melakukan ini, nanti Allah akan datang mengampuni dosa-dosa kita, menerima taubat kita, lalu kemudian hati kita bisa menjadi bersih kembali. Tapi apabila kita berdosa lagi, nambah lagi. Jadi dengan demikian, kita berharap setiap kali kita istighfar terangkat itu dan tidak mengulangi lagi. Setiap kita bertaubat kepada Allah, Allah akan mengangkat hijab atau noda hitam itu dan kita berjanji untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Sehingga hati kita kembali seperti semula, yaitu kembali kepada fitrah, Idul Fitri. Mudah-mudahan pemirsa yang dimuliakan Allah, melalui ayat dan hadis yang kita bahas ini bisa mengingatkan kita pentingnya manusia membersihkan hatinya. Jangan pernah berinisiatif untuk menutupinya, jangan pernah berinisiatif untuk melakukan perbuatan dosa, karena kalau berinisiatif untuk menutupinya, yaitu kafaru, maka Allah akan menutupnya. Apabila manusia itu berbuat dosa, maka muncul noda-noda hitam di hatinya, sampai muncul kata-kata khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa walahum adzabun azim. Dan kita berlindung kepada Allah dari masuk golongan seperti ini. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah, sampai di sini perjumpaan kita untuk episode sekarang, dan kita berjumpa di episode berikutnya. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.